Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu nahwu dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari tentang tanwin. 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 Tanwin adalah bunyi huruf nun mati pada akhir kata benda. Atau dengan kata lain, tanwin adalah bunyi un an, in pada ujung kata benda, ya, di akhir kata benda. Saya ulangi, tanwin adalah bunyi huruf nun mati di akhir kata benda. Atau dengan kata lain, tanwin adalah bunyi un, an, in, ya, di akhir kata benda. Kita ambil contoh yang populer, misalnya nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, Muhammadun. Kemudian Asi Muhammad, Muhammadan, kemudian Muhammadin, ya. Coba perhatikan. Un, an, in. Itulah tanwin, ya. Kalau kita mau ambil contoh lain, misalnya kata baitun. Nah, bunyi un pada baitun itu adalah tanwin. Begitu juga misalnya kita ambil contoh kata lainnya, saya ka'sun. Kemudian rasulun. Kemudian kutubun. Kemudian mudunun. Jadi bunyi un pada semua kata benda ini adalah tanwin. Dan semua kata benda ini bisa dibikin seperti ini, ya. Baitun bisa jadi baitan, ka'sun jadi ka'san, rasulun jadi rasulan, dan seterusnya, ya. Gitu, ya. Kemudian apa fungsi tanwin? Fungsi tanwin adalah untuk menyatakan arti satu, sebuah, seorang, sekumpulan, sekelompok, sejumlah, dan sebagainya, ya. Jadi coba saudara lihat. Ini baitun adalah sebuah rumah. Baitun menyatakan arti sebuah rumah atau satu rumah. Ka'sun menyatakan arti satu gelas. Satu gelas, sebuah gelas. Rasulun menyatakan arti satu rasul, seorang rasul. Nah, sebaliknya kalau kita memahami kata ini, kutubun ini jamak dari kitab. Kutubun adalah jamak dari kitabun. Kutubun adalah jamak dari kitabun.
Kitabun. Nah, bila kitabun berarti sebuah kitab, maka kutubun adalah sejumlah kitab, beberapa kitab, sekumpulan kitab, sekelompok kitab. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang benar, tentu saja menjadi kitab-kitab ya. Tetapi dalam pikiran orang Arab, dalam tanda kutip, kutubun berarti sejumlah, beberapa, sekumpulan dan sebagainya. Begitu juga dengan mudun ya, mudun. Mudun ini jamak dari Madinah. Mudun adalah jamak dari Madinatun. Madinatun. Jadi kalau Madinatun sebuah kota, mudun berarti beberapa kota, jumlah kota, sekumpulan kota ya. Berikutnya harus kita ingat bahwa memahami satu bahasa seringkali menjadi lebih jelas kalau kita memperbandingkannya dengan bahasa yang lain ya. Misalnya kalau kita bandingkan belajar bahasa Arab ini tentang bahasa Arab ini dengan bahasa Inggris. Nah, dalam konteks tanwin itu boleh dikatakan sama dengan indefinite article ya. Indefinite article. Apa indefinite article? Indefinite article ya. Saya ulangi, tanwin sama dengan indefinite article. Indefinite article. Apa indefinite article? Kata sandang tak pasti atau kata sandang tak tentu ya. Atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris sama dengan indefinite article itu adalah sama dengan atau an ya. Atau an. Tapi khusus untuk kata benda yang merupakan nama diri atau personal name, peraturan tersebut tidak berlaku ya. Jadi untuk personal name, tanwin itu tidak menyatakan seorang. Maksud saya tidak menyatakan arti umum ya, tetapi justru menyatakan arti khusus. Misalnya Muhammad. Muhammad ini kan nama diri, personal name, nama orang. Sehingga Muhammad ini tidak berarti umum, tapi berarti khusus. Nah, dalam bahasa Latin, dalam huruf-huruf dalam bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin, biasanya personal name itu selalu diawali dengan huruf kapital ya, huruf besar ya. Tapi di dalam bahasa Arab tidak ada konsep huruf besar, huruf kecil, semua huruf ya sama. Nah, sehingga nama orang, nama kota, nama hewan, nama apapun tidak dimulai dengan huruf besar, atau dengan kata lain tidak ada konsep tentang personal name tadi ya, yang harus dimulai dengan huruf besar. Misalnya Muhammad dalam hal ini tidak harus, karena tidak ada konsep huruf besar, maka tidak harus kita misalnya menulis Muhammad itu dengan menggunakan huruf M-nya, mim-nya besar ya kan? Kecuali mungkin dalam sebuah kaligrafi ya, saya tidak tahu itu. Nah, terakhir, tanwin bisa hilang. Tanwin bisa hilang ketika sebuah kata benda diawali dengan kata sandang al. Dengan kata sandang al. Ya. Jadi sebuah kata benda bila ditambah dengan kata sandang al, maka bunyi un an in-nya hilang. Bunyi un an in-nya hilang menjadi apa? Menjadi u a i. Misalnya baitun menjadi baitun menjadi al baitu, misalnya baitun menjadi al baitu, al baitu, bisa juga al baita,
beli harakat fathah, bisa juga al-baiti ya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, lalu bagaimana dengan Muhammad? Nah, ini kata Muhammad tidak bisa ditambah al, ya. Kata Muhammad tidak bisa ditambah al. Misalnya menjadi al Muhammad, tidak bisa. Kenapa? Karena Muhammad adalah nama diri, dan otomatis nama diri itu sudah ma'rifah ya, sudah definitif. Jadi saya kira demikian untuk kajian tentang tanwin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.